Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya, yaitu pembelajaran 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, seperti yang sudah saya bilang, saya paparkan tadi pada bagian yang sudah saya tampilkan. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di mana posisi kontrol menghukum bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Itu untuk guru ketika berbuat seperti itu kita sebagai posisi penghukum, Bapak Ibu. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu apabila kita sebagai posisi kontrol penghukum, maka hasilnya adalah siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia berbohong. Nah, posisi penghukum kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga malah lagi. Ini kalau kita memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum, lalu pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Lalu Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya demikian, ibu kecewa sama kamu. Atau guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya. Itu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Lalu hasilnya apa? Murid akan menyembunyikan atau menyangkal, akan berbohong. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas meskipun dia harus berbohong. Lalu murid berkata, maafkan saya Bu, tolong maafkan saya Bu. Jadi kita sudah membawa murid dalam posisi merasa bersalah. Lalu dampaknya pada murid apa? Murid merasa sangat rendah diri, dia merasa sangat rendah sekali di mata kita. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan identitasnya? Posisi penghukum dan posisi orang membuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Bisa saya katakan kita gagal dalam diri seorang guru apabila kita memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Lalu, identitas berhasilnya bagaimana? Posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Bapak Ibu sekalian, apabila kita memposisikan diri sebagai teman, guru akan berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Atau contohnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, ibu tidak pernah bantu, ibu itu pernah bantu kamu gini. Nah, itu teman Bapak Ibu. Lalu apa hasilnya pada murid? Murid ketergantungan. Murid tidak bisa melakukannya sendiri tanpa kita. Lalu kaitan dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru yang seseorang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Lalu murid berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata, nah ini bahaya Bapak Ibu. Bahayanya apa? Kenapa? Karena murid-murid kita akan menjadi murid yang lemah, tidak mandiri, tergantungan. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau di sekolah mereka aman karena ada kita. Lalu bagaimana dengan di dunia nyata tanpa kita? Mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita, Bapak Ibu. Kan kasihan. Selanjutnya, apabila posisi kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid kalau kita diawasi dia akan melakukan hal baik. Lalu bagaimana kalau tanpa pengawasan kita? Murid akan bisa jadi murid akan melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, lalu kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru peraturan dalam hukum di dunia berkualitas. Dan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang saya harus tulis? Berapa
Lalu apa dampak pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau sebuah hadiah. Kalau saya dapat bintang yang banyak, poin yang banyak, maka hadiahnya saya seperti ini, apa yang saya banyak. Itu dampaknya pada murid. Nah, posisi terakhir ini posisi yang paling baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi manajer itu posisi di mana murid bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kalau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini bagaimana cara memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini murid akan menemukan solusinya sendiri apabila kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah video singkat yang mungkin nanti akan saya tayangkan lagi, di mana bagaimana posisi kita sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, setelah sudah ditayangkan videonya, lalu mari kita sama-sama mengerjakan tugas ini, di mana ada beberapa pertanyaan yang sudah saya buat, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kita berkata demikian, apa posisi kontrol kita? Lalu ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lalu kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Kira-kira posisi kontrol kita apa? Mari kita lihat bersama jawaban-jawaban Bapak Ibu. Nah, ternyata rasa kecewa sekali dengan kamu itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah posisi kontrol hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah seorang manajer. Lalu kamu selalu paling yang terakhir. Itu adalah posisi kita sebagai pembuku. Bayangkan, ternyata selama ini kita ada di posisi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian.